Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang pemilihan atau tips memilih jantan dan betina yang seperti apa yang bagus untuk ternak, ataupun teman-teman mungkin tidak menunggu ya, prosesnya itu sebentar ya. Jadi ada beberapa tips yang bisa saja teman-teman lakukan supaya prosesnya itu cepat jodoh, cepat berproduksi ya. Jadi nggak lama-lama nunggunya. Nah, jadi kita mulai dari yang jantan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau mau beli murai batu yang untuk diternakin ya, itu teman-teman juga siapkan dananya juga jangan tanggung-tanggung kalau bisa ya, supaya bisa mendapatkan murai batu yang sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian. Nah, seperti apa saja? Yang pertama adalah usia minimal itu 3 kali ganti bulu atau lebih, itu malah lebih bagus lagi ya, lebih stabil ya. Jadi kalau ada yang bertanya bisa yang 1 kali ganti bulu, bisa ya, cuman lebih baik disarankan supaya lebih cepat prosesnya itu yang 3 kali ganti bulu. Nah, kemudian yang gacor juga ada beberapa kriteria gacor ya, bukan hanya sekedar bunyi. Karena murai batu bunyi itu kita bisa lihat ada yang bunyi birahi, ada yang bunyinya memang factor, ada bunyinya yang lain-lain lah ya. Nah, kalau bisa murai batu yang teman-teman incar ini harus stabil pada saat diadu ya. Jadi poin ketiganya harus stabil diadu. Nah, bukan yang lowong-lowo, yang kemudian birahi sambil ngembang bulunya ya, bukan Borneo tapi dia ngembang ya. Nah, kemudian tidak terlalu jinak atau tidak terlalu liar. Nah, usahakan jangan beli yang terlalu jinak ya, apalagi murai batunya terlalu liar juga ya. Nah, itu juga nggak disarankan, karena murai batu yang terlalu jinak itu biasanya ganas. Dekat tangan kita aja dia ganas, apalagi dekat murai batu betina ya. Mungkin dia menyangka tidak tahu itu murai batu betina ya, mungkin itu ancaman bagi dia. Dan liar pun juga seperti itu. Mungkin kalau prosesnya cepat, yang jadi masalahnya lagi itu biasanya murai batunya ini gampang sekali terganggu ya. Misalkan lagi bertelur betinanya ya, dibunuh atau dibuang, telurnya dipecahin gitu ya, anaknya dibunuh dan sebagainya. Jadi carilah yang sedang aja, jangan terlalu jinak dan jangan terlalu liar ya teman-teman sekalian. Oke, itu untuk kriteria murai batu jantan yang harus teman-teman siapkan ya, supaya prosesnya itu cepat ya. Mungkin banyak kriteria lain ya, tapi itu yang paling penting ya. Dan teman-teman mungkin, wah mas yang saya 2 kali 1 kali, ya memang bisa. Yang pastol pun saya pernah juga ngalami, sering malahan pastol langsung produksi, tapi ya itu tadi ya, tidak gampang prosesnya. Kemudian untuk yang betina, carilah usia, yang pertama itu carilah usia di atas 10 bulan ya, jangan di bawah. Misalnya kan murai batu itu ada yang cepat ganti bulunya, ada yang 5,5 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan ya udah selesai jadi betina. Nah, usahakan jangan yang umur-umur segitu ya, karena itu masih rawan sekali ya. Carilah yang di atas 10 bulan ataupun setahun, 1 tahun boleh ya. Jangan yang 3 tahun 4 tahun ya, itu udah masa-masa menupus jatuhnya kalau kayak apa namanya manusia itu. Nah, kemudian cari juga yang gacor ya. Yang gacor dalam artian si murai batunya ini sering bunyi ya, bunyi nggak karuan aja, yang jelas dia gacor ya. Nah, kemudian tidak liar ya, didekatkan dia tidak liar. Dan yang perlu itu adalah tidak gerasa gerusuk ya, apalagi didekatkan dengan betina bejantan. Misalnya di dekat jantan tuh dia tidak gerasa gerusuk, dia diam tenang ya. Nah, itu menandakan murai batu sudah mulai birahi ya, sudah mulai mau ataupun sudah siap untuk berproduksi. Nah, jadi jantan pun prosesnya cepat pendekatannya ya. Kalau lihat betina yang terbang-terbang sana sini, itu malahan memancing si jantan untuk ngebantai ya. Nah, maka hindarilah pembelian betina yang seperti itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian,
yang ke 1 2 3 4 5. Yang kelima itu yang sering buka sayap ya. Sering buka sayap dan juga seperti ini yang lagi angkut sarang ya, yang sudah angkut sarang sendiri ya. Kemudian sering matuk-matuk apa namanya, entah itu benda-benda, misalkan ada plastik di dalam itu, ada daun ataupun ada ranting-ranting di dalam sangkar ataupun di dalam kandang ya. Makanya kita itu lebih baik menyimpan betina itu di dalam kandang besar ya, karena kita bisa memperhatikan atau melihat, oh ini betinanya udah birahi, oh ini betinanya udah siap. Sedangkan kalau di kandang ya, di sangkar itu malah sulit ya teman-teman sekalian. Nah maka dari itu lebih baik ditaruh di dalam kandang tangkaran atau di kandang besar ya, supaya prosesnya juga lebih cepat ya. Nah kemudian tadi yang buka-buka sayap itu yang saya maksud itu tandanya dia udah siap dikawinkan oleh pejantan ya. Nah ciri-cirinya itu sayapnya dibuka dan diturunkan sambil getar-getar ya, ekornya diangkat ya, bukan seperti murai ngelowo ya, tapi memang dia itu kondisinya mau dikawinkan gitu ya. Nah kalau ngelowo kan jantan biasanya, nah ini betina dia, kayak gitulah kira-kira. Kemudian sering bunyi di dekat jantan juga, dia ibaratnya itu merespon. Nah seperti ini misalkan, nah itu kan dia buka-buka sayap, itu menandakan si murai batu betina sudah siap untuk kawin ya, sudah siap masuk dalam kandang tangkaran. Maka dari itu kita tinggal mempersiapkan pakan ya. Nah jadi yang saya jelaskan di sini adalah tips dalam memilih jantan dan betina. Untuk rawatan kedepannya ya mungkin bisa teman-teman tonton di video yang lain, karena kalau di dalam video ini panjang ya, panjang sekali teman-teman sekalian. Yang jelas intinya secara singkat, berilah pakan yang memang menunjang murai batu birahi supaya prosesnya makin cepat ya, seperti full fooding ya, jangkrik, kroto, ulat boleh sedikit-sedikit ya, tetap dalam pengawasan, jangan terlalu banyak juga ya, supaya tidak terjadinya ngelemak pada murai batu kita. Kalau misalkan ngelemak ya semuanya buyar ya. Makanya proses awalnya juga harus benar dan proses lanjutannya juga harus benar ya. Proses awal benar, proses lanjutannya tidak benar ya sama saja tidak ketemu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menonton dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.